Kita sambut gurunda kita Ustadz Toto Kandidat Wasul Mubarak Kesagi MSc. Silakan Kang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Gurunda Kang Asep Khairul Ghani, juga Pak Kaimuddin. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga para pemirsa yang menyimak acara ini mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan pertama kali ini hadis yang akan disampaikan adalah berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasnada rukbataihi ila rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fakhidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Summa talaqa falabitha maliyan. Summa qala ya Umar at-tadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasulu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari, idh tala alaina rajulun, tiba-tiba muncul bersama kami rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih bajunya, syadidu sawadis sya'ar, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak atasnya bekas perjalanan, tidak ada debu, tidak terlihat lusuh dan sebagainya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tak seorang pun dari kami mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kemudian dia duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia menyandarkan dua lututnya ke dua lutut baginda Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha baginda Nabi. Wa qala, lelaki tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan
engkau mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu perjalanan menuju ke sana. Qala sodaqta. Kemudian lelaki itu mengatakan, engkau benar. Fajibna lahu. Maka kami heran, kami takjub kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya kepada baginda Nabi, lalu dia juga membenarkan jawaban dari baginda Nabi. Qala fa'akhbirni anil iman. Kemudian lelaki itu juga bertanya kembali, beritakan kepadaku, ceritakan kepadaku, beritahu aku tentang iman. Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Iman adalah engkau percaya kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitab sucinya dan para utusannya dan kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarhi, dan engkau beriman kepada takdirnya Allah yang baik maupun yang buruknya. Qala sodaqta. Lelaki itu menjawab, engkau benar. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, berkata lagi, beritahu aku tentang ihsan. Qal, Rasulullah bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala, lelaki itu kemudian berkata lagi, fakhbirni anis sa'ah. Beritahu aku tentang kiamat. Qala, Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih mengetahui dibandingkan dengan orang yang bertanya. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Lelaki itu kemudian berkata lagi, beritahu aku tentang tanda-tandanya kiamat. Qala, Rasulullah bersabda, antalidal amatu rabbataha. Di antara tandanya adalah ketika seorang wanita budak melahirkan melahirkan majikannya. Wa antarul hufatal uratal alatari asya, dan engkau melihat orang-orang Badu yang bertelanjang kaki miskin lagi penggembala. Kemudian mereka yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba dalam membuat bangunan. Sumang tolako falabisa malian. Kemudian lelaki itu pergi, falabisa malian, dan sejenak kemudian kami berdiam. Sumaqal, kemudian Rasulullah bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il. Apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya tersebut? Qultu, Umar kemudian qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu adalah Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, dia mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, Gurunda, Kang Asep, Pak Kai, dan juga pemirsa yang melihat atau menyimak acara ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang barusan dibacakan. Ya. Di antaranya adalah, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya lelaki tersebut adalah malaikat Jibril. Ini memberitahukan kepada kita bahwasanya ternyata malaikat itu bisa mempertunjukkan dirinya kepada umat manusia dan bisa menjelma menjadi seorang manusia. Dan di antara juga pelajaran dari hadis ini adalah tentang adab menuntut ilmu. Dicontohkan di situ bagaimana pakaian yang dikenakan oleh oleh lelaki tersebut. Dia dengan bajunya yang putih,
rambutnya yang hitam, rapi. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, maka seyogyanya, sebaiknya ketika kita menuntut ilmu, itu kita perlu memperbagus pakaian yang kita kenakan. Juga di antara pelajaran lainnya dari hadis di atas adalah kejujuran Rasulullah menjawab. Beliau mengatakan tidak tahu ketika ditanya tentang hari kiamat. Dan juga pelajaran yang didapatkan dari pembahasan hadis di atas adalah tentang gaib. Hal-hal yang gaib ada yang itu semata-mata merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi pun ada hal-hal yang memang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hadis tentang Islam, iman dan ihsan ini tadi dijabarkan satu persatu. Nah, jadi ketika ada pembahasan di situ iman dan Islam, ini menunjukkan bahwasanya ternyata iman dan Islam itu ada perbedaan. Ya, ketika kita tadi simak bagaimana Rasulullah menjawab ditanya tentang iman, maka yang diterangkan adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya shaddaqa yusaddiqu tasdiqan, yang artinya membenarkan. Jadi ketika seseorang beriman berarti dia membenarkan. Nah, terkait dengan hadis ini, yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan bahwasanya adanya Allah, membenarkan adanya malaikat, membenarkan adanya kitab suci, membenarkan adanya para rasul, membenarkan adanya hari kiamat, membenarkan akan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ditanya tentang Islam, maka yang dijawab oleh baginda Nabi adalah rukun Islam yang kita kenal, yaitu syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian membayar zakat, kemudian berpuasa dan berhaji. Ini di hadis ini Rasulullah ingin menunjukkan perbedaan antara Islam dan iman, meskipun pada prakteknya bisa jadi fenomena keislaman seperti sholat yang tadi disebutkan bahwasanya sholat itu adalah Islam, berislam, sholat. Tetapi ketika seseorang melakukan sholat bisa jadi iman dan Islam di situ berkumpul. Jadi ketika seseorang melakukan sholat secara lahiriah, dia melakukan apa yang disebut dengan Islam. Tetapi kalau kemudian pelaksanaan dari sholatnya tersebut berdasarkan keimanan, berdasarkan keyakinan akan adanya Allah, akan adanya ajaran Rasulullah, kitab sucinya, dan keyakinan akan adanya hari kiamat, maka sholat yang dilakukan tersebut bukan hanya sekedar pengamalan daripada keislaman dia, tapi juga merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Nah, kemudian juga tadi disebutkan tentang ihsan. Ya. Apa itu ihsan? Ihsan secara bahasa artinya memperbaiki, memberikan kebaikan. Ini sebetulnya ihsan juga adalah level keimanan yang puncak. Ketika disebutkan dalam hadis tersebut, anta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihat pada engkau. Ini mengajarkan kepada kita akan keikhlasan, bahwasanya ketika ibadah yang kita lakukan ini semata-mata untuk Allah, semata-mata dalam mengharapkan ridho dari Allah, tidak peduli siapapun ada yang melihat ataupun tidak, maka bisa dikatakan kita sudah mencapai level apa yang disebut dengan ihsan, yang mana ihsan di dalam konteks hadis ini adalah tentang keikhlasan. Nah, bisa jadi seseorang yang mengaku melaksanakan ajaran-ajaran Islam, dia tidak masuk kategori iman. Karena orang-orang munafik pun di zaman Rasulullah itu mereka sholat, mereka bersyahadat, mereka bersodakoh gitu kan. Tetapi apa?
mereka ternyata tidak mendapat predikat seorang mukmin, tidak mendapatkan predikat seorang yang beriman, karena apa yang mereka lakukan adalah zohirnya saja. Jadi kalau berbicara tentang perilaku zohir, maka kita berbicara tentang keislaman. Tetapi ketika perilaku zohir itu dibarengi dengan keyakinan akan Allah, maka yang kita lihat adalah fenomena keislaman dan juga keimanan. Dan ketika kita melakukan katakanlah keislaman tadi penuh dengan keyakinan dan penuh dengan keikhlasan, maka kita pun sudah mencapai level yang disebut dengan ihsan. Tentunya ini ihsan levelnya jauh lebih tinggi. Jadi orang bisa aja berislam, bersyahadat, tapi belum tentu dia dikatakan seorang yang beriman. Mungkin dia bersedekah. Seperti halnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Nah, ketika dia melakukannya berdasarkan atas keyakinan yang ada di hatinya, maka dia sudah berislam dan beriman. Ketika dia sudah ikhlas dalam beribadahnya, artinya dia beribadah ikhlas semata-mata karena Allah, maka dia sudah mencapai apa yang disebut ihsan. Barangkali itu yang bisa saya uraikan sedikit tentang hadis yang tadi dibacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. jadi betapa pentingnya ihsan ya. Jadi kita semata-mata mengharapkan keikhlasan ya, ridho dari Allah, kita beribadah karena ikhlas benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama kita akan melanjutkan penyampaian dari gurunda kita Kang Asep Hairul Ghani. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi fadis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa ngaji psikologi dari hadis Nabi berkaitan dengan tentang hadis-hadis iman. Alhamdulillah di pertemuan pertama kali ini diawali tadi dari Ustadz kandidat Dr. Bahrun Mubarok adalah berkaitan dengan hadis Jibril ya. Jadi hadis itu kalau di kalangan para ulama atau para santri seringkali dikenalkan sebagai hadis Jibril. Jadi hadis Jibril itu hadis karena di situ adalah ada Jibril yang bertanya kepada baginda Rasul. Dan Rasul sendiri di dalam hadis tadi menyatakan bahwa Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang apa itu yang dimaksud din atau agama. Tentunya saja kalau kita lihat dari kajian psikologi tadi dia adalah dibicarakan tentang Islam. Jadi Islam itu di situ dimulai dari syahadat, kemudian ada sholat, kemudian ada berpuasa, ya kemudian ada melakukan yang namanya berzakat, kemudian berhaji. Iman di situ ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir ya, baik dan buruk asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada ihsan. Jadi ihsan itu adalah sikap diri seseorang yang melakukan peribadatan itu dengan sebuah kesadaran penuh bahwa Allah hadir selalu. Jadi ada innallaha ma'ana ya, Allah hadir bersama kami gitu. Sehingga kalau di kalangan-kalangan para kaum salik itu biasanya seringkali supaya merasakan kehadiran Allah, maka mereka berdoa Allahu hadiri gitu ya. Jadi Allah hadir bersamaku. Nah, supaya apa? Supaya yang menjaga hati kita. Nah, di sini kalau kita cermati dari aspek psikologi, maka sebenarnya keberagamaan atau agama itu yang diungkapkan di dalam hadis Jibril tadi, ya itu mungkin apabila kita menggunakan pendekatan psikologi konvensional berarti adalah bermakna ada yang namanya religious orientation ya, atau orientasi religius. Nah, orientasi religius ini adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Gordon Allport. Dia adalah psikologis dari Amerika.
Dan dia memandang bahwa dari penelitian-penelitian Allport terhadap perilaku manusia yang beragama, maka dia ngelihat ada paling tidak ada orientasi. Namanya orientasi itu berarti arah keberagamaan seseorang. Nah, jadi orientasi yang pertama namanya orientasi religius ekstrinsik. Nah, orientasi religius ekstrinsik itu adalah orang-orang yang justru memandang agama itu adalah sebagai alat, sebagai tools, sebagai hamba dari kebutuhan-kebutuhan pribadi dia. Nah, jadi apa namanya di dalam musim pilkada seperti kemarin, di musim pilpres, pileg gitu ya, maka kita ngelihat bahwa orang-orang yang barangkalinya tidak menggunakan kopiah, tiba-tiba menggunakan kopiah. Orang yang tadinya barangkali dalam rangka menggait konstituen, kaum ibu-ibu, maka dia masuk ke dalam kaum ibu-ibu. Yang tadinya barangkali tidak pernah ikutan ya kegiatan-kegiatan jamaah, menjadi ikut-ikutan kegiatan jamaah. Nah, jadi di sini adalah agama itu dipandang sebagai alat saja. Jadi agama adalah alat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pribadi dia. Nah, jadi artinya nilai-nilai agama yang mulia tadi gitu ya tidak ada. Gitu ya. Jadi benar-benar di sini adalah wajah agama saja. Dan kita bisa ngelihat bahwa para politisi seringkali menggunakan wajah agama yang seperti ini gitu ya dalam rangka memenangkan katakanlah jagoannya, dalam rangka memenangkan idolanya. Nah, jadi kita ngelihat bahwa agama seringkali adalah digunakan oleh para pihak itu adalah warna agama itu digunakan oleh para pihak itu untuk memenangkan calonnya. Nah, jadi ketika maka menjadi menarik misalnya saja ketika sebelum pemilihan mereka kemudian adalah mengirimkan sajadah ke musola. Ternyata tidak terpilih, sajadahnya diambil kembali. Mereka kemudian sebelum tanggal 14 Februari ada yang mengirimkan keramik ke sejumlah musola untuk dipasang. Ternyata tidak terpilih, angkanya jauh dari sasaran. Bahkan ada yang paling parah sampai membongkar kembali keramik yang diberikan ke musola. Nah, itu udah jelas ya bahwa di situ berarti perilaku keberagamaan tadi ya lambang-lambang agama tadi adalah hanyalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi sebenarnya adalah paling mengerikan ketika agama itu orientasi keberagaman itu ekstrinsik seperti ini. Ya, jadi di dalam orientasi keberagaman ekstrinsik ini yang terpenting adalah wajah gitu ya, wajah agama. Jadi dampak luar agama, identitas kita. Ya, tetapi barangkali tidak sering kali adalah tidak seiring dengan nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai hikmah dari agama itu sendiri. Nah, jadi orientasi keagamaan ekstrinsik ini menjadi menarik ya. Jadi Allport itu sendiri kan orang Amerika ya. Karena dia orang Amerika tentunya saja agama di Amerika paling tentu saja adalah agama paling dominan tentunya saja agama Kristen gitu ya. Maka itu kalau kita cermati itu tidak hanya ada di dalam ajaran agama Kristen gitu ya. Di dalam agama manapun gitu orang ada kecenderungan yang berorientasi religius ekstrinsik seperti itu. Kemudian yang kedua ada orientasi religius intrinsik. Nah, orientasi religius intrinsik itu bagi mereka terpenting itu adalah bagaimana orang-orang itu melakukan berpikir, bagaimana beremosi, bagaimana berucap, bagaimana bertindak, ya, bagaimana membangun hubungan sosial, bagaimana membangun hubungan dengan alam, disesuaikan dengan nilai-nilai indah, nilai-nilai mulia dari ajaran agama itu sendiri. Nah, jadi katakanlah kalau misalnya nilai ajaran agama itu adalah adil, maka ya kita praktekkan gitu. Apakah itu kepada sesama orang yang seagama sama kita ataupun orang-orang yang tidak seagama sama kita. Kalau ada misalnya agama itu mengajarkan nilai rahmah, nilai kasih sayang, maka kasih sayang itu tidak bersyarat. Kasih sayang itu ya hanya untuk orang yang seagama saja.
atau seorang dengan semazhab saja, atau seseorang yang barangkali sealiran saja. Pada orang-orang yang tidak seagama pun kasih sayang itu ditampilkan. Kalau misalnya ada nilai keberagaman itu adalah bahwa kita perlu menghormati tamu, kan di situ tidak diartikan bahwa tamu itu harus dilihat dulu agamanya apa. Ya, selama dia bertamu ke rumah kita, maka berarti adalah kita mempunyai amanah untuk melindungi tamu, bukan hanya melindungi fisiknya, termasuk juga dalam melindungi jiwanya, termasuk juga melindungi emosinya, termasuk melindungi harta bendanya. Nah, jadi kesadaran bahwa bagaimana kita menjalankan nilai-nilai murni agama, ya nilai-nilai indah agama, nilai-nilai mulia agama, itu ada orientasi religius yang namanya intrinsik. Nah, cukup banyak saya rasa di hadis-hadis qudsi gitu ya. Bahkan nanti barangkali di perjumpaan-perjumpaan kita ke depan, Ustadz kandidat Doktor Barun Mubarok akan membahas gitu banyak ayat-ayat, banyak hadis-hadis Nabi yang menggunakan kalimat tidak beriman seseorang yang cukup banyak hadis-hadis yang kalau diartikan adalah bunyinya seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan kalimat setelah itu tuh adalah kalimat nilai-nilai mulia agama. Nah, jadi nilai-nilai mulia agama itulah yang barangkali perlu kita tampilkan. Jadi bukan sekedar agama sebagai identity, ya. Bukan agama sebagai identitas. Nah, ketika kita adalah terjebak ke dalam agama hanya sebagai identitas, maka tadi kadang-kadang kita menjadi kehilangan dari nilai mulia agama. Nah, jadi cukup banyak saya rasa peristiwa-peristiwa di dalam sejarah yang menggambarkan ya, bahkan ada kalau kita lihat siapakah yang membunuh gitu ya Ali bin Abi Thalib, ya kan orang yang justru menganggap dia beragama sendiri, dia seorang yang hafiz Quran gitu ya, tetapi dia mempunyai sikap yang ekstrim dalam beragama gitu. Kemudian dia sendiri menjadi justru tidak melakukan nilai-nilai mulia dari agama. Nah, jadi ini sendiri menjadi menarik gitu. Jadi ada orientasi religius ekstrinsik dan orientasi religius intrinsik. Nah, tentunya saja harapan dari Ramadan ini adalah kita justru bukan memperkokoh diri kita, identiti kita gitu ya, tetapi justru adalah bagaimana kita masuk ke dalam agama yang itu adalah nilai-nilai keberagaman itu adalah kita tampilkan dalam keseharian hidup kita. Nah, ini adalah menjadi tantangan karena itu adalah kita akan mengkaji tentang hadis-hadis keimanan ini hari demi hari, dan hadis-hadis keimanan itu sendiri justru adalah bagian dari nilai-nilai mulia dari agama. Jadi kalau kita nanti mencermati adalah seakan-akan adalah tidak beriman seseorang kalau tidak mampu menampilkan nilai-nilai mulia agama itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, nah di antara dua orientasi religius itu, antara ekstrinsik dan ekstrinsik itu ada di tengah-tengah yang namanya pro-religius ya. Nah, jadi pro-religius itu berarti di tengah-tengah gitu ya, antara ekstrinsik dan intrinsik. Nah, jadi bisa jadi pada waktu kita belajar agama di awal, mungkin kita lebih cenderung ke identity tadi ya, agama sebagai identitas kelompok. Nah, sehingga agama itu menjadi membedakan kita dengan agama lain gitu ya. Kita bisa jadi lebih ngerasa powerful dibandingkan agama lain. Bahkan sebagian dalam tingkat yang ekstrim, bahkan kita seakan-akan mempunyai hak untuk katakan saja terhadap orang-orang dari agama lain. Nah, tetapi ketika kita kemudian bergerak gitu ke arah agama yang makin berorientasi keagamaan yang intrinsik, maka arah kita dalam keberagamaan adalah makin ke dalam, makin memunculkan nilai-nilai mulia dari agama itu sendiri. Sehingga kita mampu, din itu sendiri adalah mampu memunculkan peradaban mulia. Ya, jadi Madinah itu adalah kota, tapi Madinah itu dari kata din juga, dan din di situ tentunya adalah peradaban. Sehingga tidak mungkin orang beragama mulia tanpa orang beradab mulia.
Tidak mungkin orang mampu menjalankan nilai-nilai agama dengan penuh kemuliaan tanpa dia melakukan peradaban, tanpa dia menyokong peradaban mulia. Jadi mudah-mudahan diskusi kita hari demi hari ini mengkaji ayat-ayat iman, hadis-hadis berkaitan dengan iman ini adalah bisa membuat kokoh kita untuk menghayati tentang bagaimana kita menampilkan nilai-nilai mulia agama dalam keseharian kita. Nah, saat ini kita tentunya saja membedahnya dari orientasi religius, besok mungkin akan ada hadis iman yang lain yang akan kita kaji tentunya dari aspek psikologi yang mendekati dengan tema itu. Demikian sahabat sekalian, semoga diskusi kita ini bermanfaat. Terima kasih atas kesediaan Anda hadir dalam kajian Ba'da Subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik nih di pertemuan pertama ini bagaimana tentang keimanan kita, bagaimana bisa harus mengaplikasikan keseharian tentang nilai agama itu sendiri, dan akan lebih menarik di hari-hari berikutnya karena ini akan berlanjut terus. Hari pertama aja luar biasa ya. Baik, tanpa berlama-lama agar acara ini mengandung keberkahan, mari kita berdoa dan akan dipimpin oleh Ustadz ya, Kandidator Bahrul Mubarak. Silakan Kang. Baik, Gurunda Kang Asep, juga Pak Kai, juga yang pemirsa di rumah, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Wasahih ajsadana. Dan sehatkan fisik kami. Wanawir qulubana. Dan terangi hati kami. Wathabit imanana. Dan kokohkan keimanan kami. Wahsin a'malana. Dan perbaiki amal perbuatan kami. Wasi arzaqana. Dan luaskan rezeki kami. Wa ilal khairi qarribna. Dan kepada kebaikan semoga engkau mendekatkan kami. Wa anisyarri ab'idna. Dan kepada keburukan jauhkanlah kami. Waqdi hawaijana fid dini wad dunya. Dan semoga engkau memenuhi hajat-hajat kami, baik hajat dalam dunia maupun agama, dunia dan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu, semoga pertemuan pertama ini membawa keberkahan dan keimanan kita semakin meningkat, dan pesan saya Amin. ajak semua teman-teman ya, keluarga, saudara-saudara untuk menghadiri kajian ini selama 30 hari. Kita akan bersemangat memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Mohon doanya juga kepada gurunda kita juga, kepada Ustadz Bahrul Mubarak. Semoga konsisten istiqomah, diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ilmu kepada kita. Baik. Amin. Saya akan akhiri dari saya Pak Kaimuddin Rani dari Direktur LPPKPI dan Kang Asep Harugani, Pak Wahrum, mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.